batasan. Ya memang bagus untuk mendekatkan mereka, tapi kan posisinya di sini mereka masih dalam taraf berpacaran, belum menjadi suami istri yang sah. Ya, mendekatkan bagus, tapi harus ada batasan-batasan yang harus mereka lihat, seperti itu. Ya, wajar jika ayah kandungnya ini khawatir, terlebih ketika anaknya itu diajak live yang kalian bisa lihat VT-nya yang setengah wajahnya itu. Ya, itu kan sebenarnya tidaklah pantas gitu ya, tidaklah pantas, tidak patut. Karena tensi lagi tinggi, anak ini bisa melihat handphone sampai dia baca itu. Ya, harusnya orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya ini melindungi dan memfilter dia dari hal-hal ataupun komentar-komentar negatif baik untuk kedua orang tuanya. Batasi penggunaan gadget, batasi penglihatan di mereka untuk apa? Aplikasi, guys. Bahaya kalau tidak. Indah Wati Teng, Master Blackjet, toko saya sepi, ada gangguan enggak? Indah Wati Teng. Ada ini saya lihat ada yang berusaha untuk menutup tokonya. Kalau misalkan kamu merasa di dalam toko kamu ini panas gitu ya, kemudian tiba-tiba sepi yang tadinya ramai gitu, itu patut untuk dicurigai dan saya lihat memang ada yang iri, sirik dan dengki. Apabila kamu mau lebih lanjut lagi dilihat, kamu bisa ambil sesi private konsultasi, tapi itu bermahar ya. Budi Hartanto, bapak kandung Anja harus tahu batasan dengan anak perempuan. Ya betul. Ya, betul itu. Karena bagaimanapun ya kita harus menjaga-jaga. Indawati Ting ya panas ya, itu salah satu indikasi bahwasanya itu sedang dikerjai sama orang tuh. Ya, biasanya kalau seperti itu ada yang menutup tokonya tuh. Jadi ketika orang lewat itu berasa seperti toko itu tutup, ataupun orang jadi males gitu ya untuk masuk ke dalam tokonya dan membeli barangnya. Seperti itu. Kalau kamu mau lebih lanjut lagi untuk dilihat, kamu bisa inbox saya, ambil sesi private konsultasi, tapi itu bermahar ya. Indawati Teng saudara atau orang jauh, nah, itu nanti kamu bisa ambil di private konsultasi ya, karena itu sudah cek untuk detailnya. Ya seperti itu Indawati Teng. Kalau untuk live seperti ini saya baca sekilas karena memang saya harus hemat-hemat energi guys. Ya hemat energi. Buat kalian yang ingin menanyakan ya ramalan perihal tentang baik itu karir, ekonomi, jodoh dan lain sebagainya, kalian bisa ambil satu pertanyaan yang paling urgent, yang menurut kalian paling urgent, kalian bisa tulis di kolom komentar. Budi Hartanto RO makin gacor, amin amin ya. Dimana orang-orang yang menanam kebaikan pasti akan berbuah kebaikan juga. Itu pula yang akan didapatkan oleh seorang Ruben Onsu karena kebaikan-kebaikan dia. Ya, banyak sekali orang-orang yang melindungi dia. Ya. Alfi Amir, kasus Niki gimana Master? Saya lihat masih ada peluang untuk Niki di peninjauan kembali. Peninjauan tuh. Jadi kayak orang Batak saya. PK ya, peninjauan kembali. Nila Osin, halo apa kabar Nila Osin? Alhamdulillah saya baik ya, semoga baik-baik aja ya Nila Osin. Baru bergabung lagi di Nila Osin. Terima kasih sudah absen ya. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung, silahkan kalian bisa follow akun TikTok official Master Blackjet dan juga kalian share live ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk kalian dan juga yang lainnya. Terima kasih yang sudah melakukan itu, terima kasih yang sudah melakukan tapping love-nya. Semoga berkah untuk kalian ya. Buat kalian yang ingin berkomentar, menanyakan sesuatu hal, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan ya. Budi Hartanto, PK Nikmir belum kelihatan ya? Belum tuh. Karena apa? Karena ya saya belum tahu nih surat putusan resmi dari Mahkamah Agung itu apakah sudah diberikan atau belum gitu ya. Belum ada informasi lebih lanjut. Jadi kita tunggu aja dari statement lawyernya. Terima kasih Nila Osin. Indawati Teng, private itu apa bisa langsung diobati Master? Kalau untuk konsultasi di luar pengobatan ya Indawati Teng. Jadi kalau untuk konsultasi private itu hanya konsultasi, saya lihat secara detail ya. Nila Osin, Master aku hari ini kok merinding dan mimpi ular, kenapa? Nah itu salah satu tanda ya. Apabila ular itu banyak ya mengejar kamu dan ular itu hitam,
Itu hati-hati. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kamu, yang ingin mencelakai kamu. Inilah Osin. Jadi kamu harus hati-hati. Ini kalau saya lihat lebih kepada energi-energi yang tidak baik. Ya, seperti itu. Jadi kamu harus ada sistem proteksi khusus untuk melindungi, karena apabila tidak, ini akan mempengaruhi tiap sisi kehidupan kamu, terutama dari sisi ekonomi ataupun kerejekian kamu ke depannya. Bahkan hubungan, kalau kamu ada sedang berpasangan, ini bisa mengganggu pasangan kamu ya. Kalau mau lebih lanjut lagi, bisa ambil private konsultasi ya. Ular hitam terbang, nah ya itu ya, itu salah satu tanda yang tidak baik. Jarak jauh apa bisa jarak jauh, bisa diobati ya, bisa diobati. Karena klien saya juga ada yang dari Taiwan, ada dari Singapura, Malaysia, Hong Kong dan lain sebagainya, itu selalu jarak jauh guys ya, seperti itu. Selamat bergabung yang baru bergabung, salam kenal dari saya Master Blackjet. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung, silahkan kalian bisa follow dulu ya akun TikTok official Master Blackjet. Baru kalian bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Budi Hartanto PK Nikmir kenapa belum kelihatan Master? Ya itu tadi, karena belum ada hasil putusan resmi dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada tim lawyernya gitu ya. Nila Osin, oke, makasih Master. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat ya apa yang saya baca untuk kamu ya Nila Osin. Nila Osin harus makin rajin ibadahnya. Iya, harus makin rajin ibadahnya. Salah satu caranya adalah itu ya. Jadi apabila memang ada gangguan-gangguan, dirasa ada yang panas gitu ya di bagian-bagian tubuh tertentu, apabila melakukan sholat itu nanti kamu bisa rasakan gitu ya. Apabila memang ada indikasi ke arah yang tidak baik atau energi negatif, itu biasanya kalau misalkan kayak gitu pas sholat tuh merinding tuh guys ya, merinding, terus ada getaran tuh biasanya ketika kita sholat tuh ada getaran ya. Itu yang beberapa kali saya lihat dari kasus-kasus yang seperti ini ya itu. Dan saran saya adalah lakukan proteksi khusus agar supaya kamu bisa terhindar dari hal-hal yang seperti ini ya. Itu adalah saran dari saya. Iya, betul sekali, kasus Nikmir Anyep. Iya, kasus Nikmir Anyep ya. Karena memang disuruh pada diam tuh ya, yang seharusnya bersuara lantang, tapi mereka ini disuruh pada diam sekarang. Tidak boleh lagi menyuarakan perihal kasus Nikita Mirzani. Pada akhirnya apa? Mereka menjadi kecewa, mereka menjadi males gitu ya. Apa yang mereka suarakan selama ini tidak dihargai oleh Ring 1 ya. Ini yang mengakibatkan apa? Ini yang mengakibatkan sekarang beritanya anyep, karena kasusnya nggak ada yang bahas lagi ya. Mereka yang bersuara lantang, ada yang pindah kubu, ada yang mengganti tema mereka, karena mereka ya memang sudah dilarang gitu ya. Mungkin ini adalah yang diinginkan oleh pihak lawannya. Kenapa? Karena seharusnya peninjauan kembali ini ya, kita fokus terhadap kasus yang sudah berjalan, sudah diproses, yaitu illegal access. Kemudian juga kita harus berfokus kepada produk yang ada jarumnya. Tapi ketika kita sudah dilarang untuk membahasnya ya, akhirnya anyep guys, akhirnya anyep. Nila Osin lagi repot yang hot CEO Master. Iya ya, yang lagi hot kan CEO tuh ya, katanya dia CEO tapi kok seperti itu gitu ya. Kalau saya sebagai seorang laki-laki ya, apabila saya sudah mencintai pasangan saya, pastinya saya akan bertanggung jawab penuh guys ya. Saya akan membawa pasangan saya ke tempat tinggal saya kalau memang mau hidup bersama gitu ya. Tinggalkan semuanya, biar saya yang nanggung. Seperti itu adalah jiwa seorang laki-laki. Ruben gitu-gitu adalah seseorang lelaki sejati guys. Kenapa saya bilang lelaki sejati? Perhatikan, ketika Ruben sudah tidak cocok dengan SW, dia pergi meninggalkan rumahnya dengan meninggalkan barang-barang mewahnya, dengan meninggalkan rumah mewah yang sudah dia buat. Kemudian dia masih mau bertanggung jawab, membayar listriknya dan lain sebagainya, yang sebenarnya tugas dia adalah membiayai anak-anaknya aja.
tapi dia cover semua itu adalah salah satu contoh lelaki yang bertanggung jawab. Ya, kalau saya jadi pacarnya si SW, saya malu guys kalau misalkan harus ke situ, karena itu memang bukan hak saya gitu di situ. Apalagi kalau misalkan dia sampai bermalam dan lain sebagainya di situ, melakukan usaha di situ, apalagi dia kan mengaku seorang CEO, dia harusnya mempunyai harga diri sebagai seorang CEO. Ayo kita pergi, kita ke tempat tinggal yang baru ataupun ruko yang baru untuk mulai usaha baru bersama saya seorang CEO. Seharusnya kan begitu. Kalau emang dia CEO benar. Ini kan makanya jadi pertanyaan publik tuh. Bener nggak dia CEO? Ya. Budi Hartanto, CEO modal kunci ya. Kunci apa tuh? Kunci Inggris apa kunci apa nih? Kunci obeng apa? Budi Hartanto, dari lelaki nggak melulu six pack. Iya betul. Dari lelaki nggak melulu six pack guys. Six pack itu tidak menggambarkan dirinya adalah seorang lelaki sejati. Ini mancing-mancing aja nih Budi Hartanto nih. Dari tadi ya. Tadi home pimpa apa enggak ya? Home pimpa alayum gambreng. Sekarang mancing-mancing nih. Dari laki nggak melulu six pack. Iya. Dari laki itu nggak melulu six pack. One pack aja kalau memang dia punya tanggung jawab. Nah itu adalah lelaki sejati. Ya. Kalau lelaki sejati, misalkan gayanya itu gaya flamboyan gitu ya, rada-rada melehoy gitu ya, itu belum tentu itu bukan laki-laki sejati guys. Ya, apabila dia bertanggung jawab penuh dengan apa yang dia sampaikan gitu ya kepada pasangannya, ya itu yang dinamakan lelaki sejati. Buat apa lelaki six pack kalau misalkan dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya? Ya. Kalau seorang CEO malu guys, ya malu. Yang ada dia akan mengcover itu semua anak-anaknya. Nggak usah kamu minta lagi sama mantan kamu, saya akan cover semua kebutuhan kamu. Nah itu baru CEO. Coba contoh itu ya, Maya ya, si Maya tuh yang sama Iwan. Kalian lihat itu CEO sejati tuh. Bahkan anak-anaknya juga dimodalin tuh. Ada dia minta sama mantannya? Nggak ada. Ya, nggak ada dia minta sama mantannya. Itu semua di cover sama seorang CEO. Itu baru real CEO. Ya, bukan CEO-an. Ya, ini CEO apa? Punya 2000 toko, 2000 toko apa itu? Halo Gabriel, selamat bergabung. Buat kalian baru pertama kali bergabung, jangan lupa follow-follow ya. Master demo hari ini syukur aman. Iya alhamdulillah ya. Ini baru gelombang pertama saya lihat. Nanti akan ada gelombang kedua lagi tuh. Mungkin kalau nggak di hari Senin, minggu depan tuh, sepanjang minggu depan. Tapi saya lihat nanti akan ada dari pemerintah juga akan melihat ya poin-poin penting yang krusial yang seharusnya menjadi suatu catatan di sini. Apa yang didemokan pada hari ini mungkin menjadi suatu refleksi nanti adanya suatu perubahan di dalam suatu sistem pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Ya mudah-mudahan aja akan ada suatu solusi nanti dari pemerintah sehingga nantinya beberapa poin bisa dihandle meskipun tidak akan memuaskan 100%, tapi paling tidak sudah ada yang diimplementasikan dari apa yang sudah disuarakan pada hari ini. Ya mudah-mudahan aja ya. Karena kalau saya lihat kalau misalkan ini tidak dilakukan, nanti demo yang berikutnya akan lebih besar lagi. Ya, hati-hati. Harus bisa diantisipasi semenjak dini. Budi Hartanto, kasihan Ruben. Iya, kasihan ya. Mimi Mubarak, selamat bergabung Mimi Mubarak. Apa kabar Mimi Mubarak? Sehat selalu ya untuk kalian semua yang saat ini sudah bergabung di live-nya Master Blackjet. Buat kalian yang mempunyai satu pertanyaan yang menurut kalian paling urgent, kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang merasa pertanyaan itu masih kurang, kalian bisa ambil private konsultasi, tapi itu bermahar guys. Ada 30 menit, ada 60 menit, kalian bisa pilih aja salah satunya ya. Nah kalau misalkan untuk kasus-kasus yang lain nanti akan saya bicarakan lebih lanjut. Mungkin kalau nggak minggu depan, minggu depannya lagi. Tapi saya lihat bisa minggu depan.
ini akan mulai digelar persidangan dari DRL ya, kalau enggak 2 minggu lagi. Ini saya lihat nanti saya akan mulai membahas tentang perjalannya persidangan antara DRL dengan Doktif guys. Selamat bergabung Endar, halo Hana, Army selamat bergabung, Susi, Mama Hendy, Rosila. Saya masih ada waktu 7 menit lagi guys, 7 menit lagi untuk live. Jadi saya genepin setengah jam aja dulu malam ini, karena saya masih ada ritual hari ini. Jadi buat kalian yang masih ingin bertanya, silakan saya berikan kesempatan untuk satu pertanyaan yang menurut kalian paling urgent. Apabila waktunya tidak sampai gitu ya, kalian bisa ambil private konsultasi ya. Kemarin ada salah satu ramalan saya yang terbukti kembali, di mana saya mengatakan pada bulan April kalau tidak salah ya, pada bulan April atau Mei itu saya mengatakan bahwasanya hati-hati akan ada sumur yang akan menyembur disertai dengan gas. Nah, di bulan Juni kalau tidak salah itu sudah saya naikkan di postingan. Itu kejadian guys, ada di salah satu wilayah di Indonesia yang mana tiba-tiba ada lumpur yang menyembur disertai dengan api. Berarti lumpur itu mengandung gas bumi. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan api. Beruntung adalah api ini bisa padam ketika sudah menjelang sore hari kalau tidak salah. Tolong dikoreksi jika saya salah. Itu saya sudah naikkan di feed postingan. Nanti juga akan ada sinkhole. Kalau saya lihat sinkhole adalah lubang besar ya yang akan terjadi tiba-tiba muncul di beberapa titik wilayah Indonesia. Jadi kalian harus hati-hati apabila terjadi suatu pergeseran tanah atau fluktuasi tanah. Hal ini bisa terjadi guys, adanya lubang besar yang akan muncul. Dinanov, untuk bakal pekerjaan anak saya Evan akan didapatkah master? Untuk bekal pekerjaan anak saya Evan, maksudnya anaknya lagi melamar pekerjaan gitu Dinanov atau bagaimana nih? Salam bergabung yang baru pertama kali bergabung, salam kenal dari saya Master Blackjet. Iya, kalau saya lihat bisa dapat, tapi ini kalau saya lihat masih agak lama. Tapi di tahun 2026 ini masih bisa dapat ini ya. Halo Valentino Lim, selamat bergabung. Buat kalian yang ada pertanyaan, saya masih buka satu pertanyaan yang menurut kalian paling urgent. Silakan, baik itu dari sisi pekerjaan, kemudian dari sisi ekonomi, kemudian pasangan, percintaan, karir, jodoh dan lain sebagainya, ataupun kesehatan kalian bisa tanyakan malam ini untuk satu pertanyaan yang menurut kalian paling urgent. Apabila dirasa masih kurang, kalian bisa ambil sesi private konsultasi, ada 30 menit, ada 60 menit, tapi itu bermahar. Silakan ya. Saya masih buka, saya masih ada waktu sekitar 4 menit lagi guys. 4 menit lagi. Silakan kalian bisa bertanya di malam hari ini ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk kasus Ruben Onsu ke depan, saya melihat apabila Ruben Onsu ini mengajukan hak asuh atas anaknya, saya rasa ini akan bisa mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya guys ya, seperti itu. Karena saya kasihan sama Ruben. Kenapa? Banyak sekali yang memanfaatkan dia untuk